viral soal perempuan LDII kencing berdiri katanya. Saya tidak tahu sebetulnya apakah betul perempuan LDII itu kencing berdiri atau tidak, karena saya belum pernah melihat perempuan LDII kencing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya hanya ingin berbicara santai, melihat isu-isu politik yang berkembang dan juga beberapa yang viral di media sosial. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di Twitter katanya. Saya sebetulnya bukan masyarakat Twitter, bukan pengguna Twitter, karena saya bukan politisi dan juga bukan tokoh dan bukan siapa-siapa yang sering berdebat di Twitter, dan yaitu saya bukan masyarakat Twitter. Cuma ada kawan saya yang menggunakan Twitter, yang akhirnya saya harus membuka Twitter. Ternyata di Twitter lagi viral soal perempuan LDII kencing berdiri katanya. Saya tidak tahu sebetulnya apakah betul perempuan LDII itu kencing berdiri atau tidak, karena saya belum pernah melihat perempuan LDII kencing gitu. Tapi ada yang menarik soal LDII. Saya tidak akan membahas ormas LDII itu dari Lemkari atau dari apa gitu, yang dulunya itu bagian daripada Golkar, tapi saya tidak akan membahas sejauh itu. Saya ingin membahas soal kencing saja gitu. Mungkin ini teman-teman LDII kalau ada yang melihat boleh berbagi tips dan tutorialnya cara kencing berdiri gitu, atau ilmu pengetahuan yang diajarkan di LDII. Tetapi saya ingin berhusnudon saja kepada LDII, terutama ketika saya mendengar ceramahnya Kiai Haji Muhammad Thoyyibun, yaitu salah satu dai LDII yang selalu berceramah menjaga diri dari najis, istilahnya bersuci dari najis ketika akan melakukan sholat. Nah, di sini saya akan mensorot itu gitu. Karena kenapa? Karena ini seringkali dilalaikan, memang betul sering dilalaikan oleh teman-teman muslim. Banyak yang kencing berdiri terus belum selesai, belum tuntas kencingnya, tiba-tiba ada air kencing yang tertinggal netes ke celana dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya bahas. Pertama saya ingin membahas najis, bahwa di dalam fikih-fikih kita najis itu kan ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan seperti air kencing bayi dari bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan itu air kencingnya sudah najis mutawasitoh ya. Terus najis mutawasitoh itu air kencing bayi perempuan, dan air kencing kita misalkan orang-orang dewasa itu sudah mutawasitoh. Terus najis mughaladoh ketiga, yaitu seperti air liur anjing atau anjing yang terbasahi terus basahnya itu kena ke pakaian kita atau baju kita dan sebagainya, maka itu dihukumi najis mughaladoh. Pakaian yang terkena najis mughaladoh disebutnya ya mutanajis. Pakaian atau apapun yang terkena najis ya mutanajis gitu namanya. Oke. Najis itu misalkan ada 3, misalkan dalam apa ya istilahnya, dalam rupa najis itu. Pertama ainuhu, bentuknya najis atau zatnya najis itu kelihatan atau tidak, itu ainuhu. Kedua adalah launuhu, warnanya najis, dan yang ketiga adalah rihuhu, aromanya najis. Nah, kalau sudah bersih dari 3 ini maka sudah selesai, tidak ada najis gitu kan. Misalkan kalau orang LDII itu kencingnya, kalau saya mendengar dari ceramah-ceramahnya itu biasanya katanya kalau orang LDII kencing itu dibuka dulu celananya, seluruhnya dibuka. Terus kalau mau kencing disiram dulu tembok-tembok WC-nya baru kencing. Setelah kencing selesai terus disiram lagi sampai hilang tiga aspek itu, aspek apa, ainuhu, launuhu, dan rihuhu.
tiga ini sudah hilang, berarti sudah bersih. Baik itu secara berdiri atau duduk saya tidak tahu gitu kan. Tapi setahu saya kalau kencing berdiri bagi laki-laki itu no problem gitu, tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal, asal dengan syarat-syarat tertentu gitu. Misalkan ketika kita sudah kencing, tentunya pasti ada air kencing yang tertinggal itu, setetes dua tetes pasti ada gitu. Nah sebaiknya itu kalau di laki-laki zakar ya, zakarnya diurut dulu biar air kencingnya full keluar, dan setelah itu tarik napas, ngeden, keluarin napas, dan itu pasti akan ada pengaruh gitu kan. Nah itu keluar semua baru dibersihin. Itu kalau kencing berdiri boleh. Kalau kencing sambil duduk itu ada tutorialnya. Saya kira yang paling bagus menggambarkan ketika kencing sambil duduk atau sambil jongkok itu adalah Habib Rizik. Ada videonya, dia mencontohkan kencing sambil jongkok, itu bagus. Habib Rizik mencontohkan tutorial kencing sambil jongkok itu bagi kaum laki-laki. Nah boleh dicontoh. Tetapi yang saya sorot itu sebetulnya adalah maqasidus syariahnya, tujuan daripada syariatnya itu yang penting tercapai. Apa tujuan daripada syariatnya itu? Adalah bersih dari najis gitu. Misalkan teman-teman pernah sholat di Masjid LDI kan, kalau ada yang pernah sholat di Masjid LDI terus dipel. Saya di tahun 2008-2009 di Tasik pernah sholat di Masjid LDI, dan setelah itu bekas sholat saya itu dipel gitu. Ya saya tidak ingin bersuudzon ya, ataukah mungkin saya bersuudzon ke diri saya sendiri bahwa mungkin saya membawa najis di situ, bukan bersuudzon kepada LDI. Tapi ini mungkin bagian dari kehati-hatian teman LDI. Tapi saya kira sekarang sudah ada perubahan, katanya sudah tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi LDI tetap menjaga najis, tapi di area-area tertentu, misalkan di WC dan tempat-tempat pembuangan air kecil dan air besar. Adapun dulu ketika misalkan sholat terus dipel, itu memang pernah ada. Saya pun pernah mengalami hal itu. Tetapi ketika sekarang ditanya sudah tidak ada, katanya. Mudah-mudahan sih sudah tidak mencurigai kita lagi sebagai pembawa najis. Tapi itu bagi saya itu antara hadir dari kewaswasan. Was-was itu rasa mang-mang, atau rasa apa ya, was-was itu ya, yuwaswisu fi sudurin nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, dari jeleknya was-was itu kan, kita mudah-mudahan dijauhkan dari jeleknya was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang was-was itu dari hati manusia.